Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada semua teman yang sudah sudi menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami Amung Tani Pantura. Namun sebelum kita lanjutkan menonton jalannya video ini, kami selalu mengharap dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, share, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dalam kesempatan ini kami akan bicara atau tutorialkan tentang penggunaan upload untuk membasmi atau memutus mata rantai wereng. Ini upload adalah berbahan aktif bupropesin dengan daya bunuhnya sistem kontak, namun ini tidak membunuh, hanya memandulkan. Maka dari itu, mari kita bareng-bareng bahas bersama tentang upload dan cara pengaplikasiannya. Ini dalam upload kita komposisikan dengan dosis 2 gram per liter untuk menangkal atau untuk menghilangkan populasi wereng. Ini tangki berukuran 16 liter dengan kita penuhi air dengan dosis itu tadi 2 gram per liter untuk uploadnya, dengan tujuan apabila upload itu nanti kita aplikasikan terhadap tanaman padi yang sudah diserang ada tanda-tanda werengnya, agar wereng tidak berkembang biak. Maka dari itu cara dan sistemnya yang tepat adalah penggunaan upload, agar wereng yang masih ada dan telur-telur yang ada di dalam lahan atau yang menghinggapi tanaman-tanaman padi yang melekat di dalam batang tubuh padi itu nanti apabila kena upload tidak akan bisa menetas. Namun perlu kita ingat bahwa sistem bunuhnya itu harus kontak, maka teknik dan pemakaian untuk mengaplikasikan insektisida upload ini harus kena sasarannya. Yang kita sasar wereng adalah tempat persembunyian si wereng itu umumnya atau biasanya di batang-batang padinya. Maka dari itu dalam pengaplikasiannya harus mengenai batang-batang padi sehingga telur-telur dan hama wereng itu pun harus kena, sehingga apabila sudah terkena akan tidak bisa menetas dan tidak akan bisa berkembang biak. Maka dari itu sistem dan cara yang tepat untuk pembasmian wereng pertama-tama memang harus lebih baiknya menggunakan upload. Namun kami juga menggarisbawahi atau menganjurkan tidak perlu juga dicampur dengan jenis-jenis pestisida yang lain. Andai kata ingin mencampur, lebih baiknya dengan perekat saja, sehingga apabila dicampur perekat, si upload itu nanti akan lebih erat menempel terhadap sasaran yang diaplikasi itu, akan lengket, sehingga apabila si tanaman itu nanti terserap atau dimakan oleh hama wereng atau hama lainnya, juga akan
mati atau akan mandul di situ. Karena perlu kita ingatkan terhadap kandang tani kita bahwa sistem bunuh racun antara satu dengan yang lain juga tidak sama. Namun kebetulan ini yang dipakai upload. Kalau upload memang daya bunuhnya sistemnya kontak, maka dari itu cara pengaplikasian untuk membasmi atau untuk menanggulangi wereng itu memang harus benar-benar kena sasaran, kena tempat yang sekiranya dipandang dari kandang tani kita ada werengnya atau ada hama lainnya, agar supaya itu nanti bisa mengenai sasaran yang tepat, sehingga cara kerjanya pun akan lebih efektif apabila sebelum kita mengaplikasikan racun itu tahu dulu persis tentang daya bunuhnya, sehingga dalam pengaplikasian racun itu nanti akan bisa lebih tepat, bisa kena sasaran, dan akan lebih bermanfaat apabila kita hanya waton nyemprot, sistem bunuhnya apa ndak ngerti. Karena pada umumnya kandang tani kita apabila mengaplikasikan racun biasanya hanya di permukaannya saja. Apabila racun itu sistemnya mungkin juga akan kena dan banyak yang mati. Namun kalau sistemnya kontak memang benar-benar harus mengenai sasaran, di mana yang akan kita tuju, yang kita sasar harus kena basahan atau racun yang sudah dipadu sedemikian rupa untuk mengenai hama yang akan kita sernakan atau yang akan kita putus populasinya. Mudah-mudahan bagi kandang tani kita yang di luaran sana juga bisa memahami dan juga tidak membiasakan untuk mencampur obat dengan bahan aktif kimianya yang berbeda-beda, karena itu nanti akan berakibat lebih fatal. Karena kita juga tidak mengerti unsur-unsur kimia apa, apabila dicampur jadi apa juga tidak akan mengerti. Lebih baik untuk mengaplikasikannya itu lebih baik diulangi kembali, atau terpaksanya pengen mencampur, lebih baiknya dengan pelekatnya, utamanya di waktu-waktu rendeng atau di waktu-waktu masih banyak air embun, itu dicampur akan lebih efektif. Karena si racun itu nanti akan bisa melekat terhadap sasaran atau tanaman yang akan diaplikasikan, dan akan terserap oleh tanaman. Dan apabila si hama itu nanti akan menyerap si tanaman, masih ada racunnya. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa dimengerti oleh banyak kalangan masyarakat, umumnya kandang tani. Karena kandang tani kebanyakan selalu minded oleh salah satu jenis racun atau obat. Apabila sudah tahu namanya, akhirnya pakai itu terus. Namun kami selalu gembar-gembor mengingatkan untuk mengerti dan mengenali bahan aktif, karena bahan aktif yang sama, nama perusahaannya berbeda, itu tetap harus dinamakan racun, itu juga harus beda namanya. Maka dari itu petani harus lebih selektif, lebih mengerti, agar tidak terombang-ambing pasar. Karena apabila petani sudah minded salah satu jenis, harga pasarannya pun akan lebih tinggi. Maka dari itu sekali lagi kami selalu mengharap dan mengingatkan pada kandang tani untuk mengerti jenis-jenis insektisida atau racun
dengan bahan aktif dan sistem bunuhnya, sehingga nanti akan lebih mudah dalam mencari. Apabila nama yang sudah minded dicari tidak ada, akhirnya akan bisa mendapatkan yang lain. Mungkin tidak banyak yang bisa saya ungkapkan, sedikit pengertian atau pengalaman ini bisa menambah wawasan atau menambah perbendaharaan bagi kadang tani kita yang di luaran sana, agar tidak terlalu minded oleh salah satu jenis, agar tidak kesulitan apabila nanti si hama atau penyakit di dalam tanamannya itu kebal. Jadi para kadang tani kita bisa cepat melangkah, cepat bertindak, cepat mengantisipasi dalam menanggulangi hama dan penyakit yang dialaminya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain